Lovers, apa kabar kalian di hari Selasa tanggal 16 Agustus 2021? Tersisa 1 hari lagi menuju Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan senang rasanya Rock Lovers, saya Reta di sini nyapa-nyapa kalian lagi. Dan informasi yang pertama untuk Rock Lovers semua, tim penyidik KPK menggeledah PT Batu Licin 69 untuk mencari bukti tambahan terkait dengan kasus dugaan suap dan gratifikasi pemberian izin usaha pertambangan yang menjerat ex-Bupati Tanah Bumbu Kalimantan Selatan, Mardani Maming. Upaya paksa ini dilakukan pada hari ini di Kecamatan Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Dan untuk Rock Lovers tahu aja, KPK baru saja menambah masa penahanan Maming selama 40 hari, terhitung sejak 17 Agustus berarti besok hingga 25 September 2022. Upaya ini dilakukan dalam rangka melengkapi berkas perkara Maming. Ya, dan juga tim penyidik dalam waktu dekat segera memanggil dan memeriksa sejumlah saksi guna melengkapi bukti kasus dugaan suap dan gratifikasi yang telah dimiliki. Dan untuk KPK sendiri sih memproses hukum Maming ini karena menduga yang bersangkutan menerima suap dari pengendali PT Prolindo Cipta Nusantara yaitu Henry Sutio. Ya, untuk Henry Sutionya sendiri sudah meninggal dunia, Rock Lovers ya. Suap diberikan karena Maming saat menjabat Bupati Tanah Bumbu periode 2010 hingga 2018 disebut berperan aktif memperlancar proses peralihan izin usaha pertambangan operasi dan produksi seluas 370 hektar milik PT Bangun Karya Pratama Lestari ke PT PCN. Nah, uang yang diterima nih sama Maming dari Henry dalam bentuk tunai maupun transfer berjumlah 104,3 miliar rupiah selama kurun waktu 2014 hingga 2021. Banyak banget ya, itu sekitar 7 tahun Rock Lovers dia menerima 104,3 miliar rupiah hasil korupsi ya, karena istilahnya tuh mempermudah izin. Ini sering banget nih kayak mempermudah izin, akhirnya ada pelicinnya uang ya, kayak gitu. Semoga aja sih KPK bisa mengusut tuntas ya Rock Lovers ya untuk perkara ini. Apalagi menjerat Mardani Maming ini. Digeledah semuanya sampai PT Batu Licin 6-nya juga digeledah. Ya, di sidang tahunan MPR, Presiden Joko Widodo mengungkapkan cita-citanya terkait proyek ibu kota negara Indonesia yang baru di Kalimantan Timur. Jadi beliau ini menginginkan pembangunan IKN yang bernama Nusantara ini menjadi kota rimba berkelas dunia. Dan ditegaskan nih, IKN sebagai pusat pemerintahan tidak hanya untuk para aparatur sipil negara, tetapi juga untuk semua lapisan masyarakat ya, seperti inovator, para wirausahawan, dan juga bukan hanya berisi kantor-kantor pemerintahan, namun ada motor penggerak ekonomi baru juga akan berada di IKN. Oleh karena itu, Presiden Jokowi berharap proyek IKN ini tetap dijaga keberlanjutannya. Selain itu ditegaskan juga pembangunan IKN tidak seluruhnya berpijak pada anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, karena melibatkan pula pihak swasta gitu ya, yang kalau selama ini yang dikonflikkan kan APBN ya, tapi sudah ditegaskan Rock Lovers kalau pembangunannya itu tidak 100% ya Rock Lovers ditanggung oleh APBN, tapi juga melibatkan pihak-pihak swasta begitu. Dan juga sebelumnya dalam kesempatan yang sama Ketua MPR Bambang Susatyo mengatakan proyek pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur tidak boleh berhenti karena pergantian kepemimpinan nasional ya. Jadi untuk proyek IKN ini sebenarnya proyek yang jangka panjang ya, jangan sampai mempengaruhi pada saat nanti ya pergantian kepemimpinan, pergantian presiden. Berharapnya sih untuk IKN tetap berlanjut ya, karena kan juga uang atau para investor kan juga sudah ada ya, beberapa investor yang punya niatan bakal berinvestasi di ibu kota baru kita ya. Kita doain aja semoga proses pembangunan IKN ini berjalan dengan lancar Rock Lovers, karena seperti yang kita tahu rencana untuk ibu kota baru ini sudah lama, bahkan dari zaman Soekarno juga dulu sudah berpikir untuk membuat ibu kota yang baru gitu ya, tapi baru terwujud di kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Semoga semuanya dilancarkan Rock Lovers, apa yang dibutuhkan juga terpenuhi. Yang pasti ini juga untuk meningkatkan Indonesia pastinya ya, supaya Indonesia juga
dari negara berkembang menjadi negara maju. Amin ya, kita aminkan Rock Lovers, doa yang baik untuk negeri kita. Komisi Pemilihan Kenya menetapkan Wakil Presiden Kenya William Ruto sebagai Presiden Kenya periode selanjutnya pada hari Senin kemarin. Ruto ini menang dengan 50,49% suara, mengalahkan pemimpin oposisi veteran dan mantan Perdana Menteri Raila Odinga yang memperoleh 48,5% suara. Odinga diketahui bertarung dalam pemilihan presiden untuk kelima kalinya. Wow. Dan Ruto akan menjadi presiden kelima Kenya sejak kemerdekaannya. Nah, Partai Ruto, Koalisi Kenya First, telah memenangkan mayoritas kursi di Senat Kenya, tertinggi kedua di Majelis Nasional. Nah, untuk pengumuman hasilnya ini tuh sempat ditunda, Rock Lovers, selama lebih dari 2 jam, melewati batas waktu konstitusional lantaran Komisi Pemilihan Negara Kenya ini sempat terpecah ya. 4 pejabat tidak mengakui hasil Ketua Komisi Wafula Chebukati. Dan pejabat lawan mengadakan konferensi pers mereka sendiri di tempat lain yang memperdebatkan hasil resminya. Ya, dan juga Wakil Ketua IEBC Juliana Serera termasuk di antara mereka yang tidak setuju dengan hasil tersebut, tapi tidak memberikan bukti penyimpangannya di mana gitu. Nah, sebelumnya koalisi saingan Ruto Odinga juga menolak hasil pemilu bahkan sebelum diumumkan oleh Komisi Pemilihan dan Batas Independen Kenya. Kepala Agen Odinga, Saitabau Kansori, mengatakan bahwa mereka belum dapat memeriksa hasil akhir dengan perhitungan mereka sendiri. Jadi dari pas pemilihannya aja Rock Lovers sudah terbelah ya. Dan bahkan tadi tuh sempat ditunda lebih dari 2 jam melewati batas waktu konstitusionalnya karena ya ada berbagai pihak yang tidak setuju dengan hasil dari pemilihannya. Ya, semoga aja sih untuk presiden yang baru Kenya ya bisa memberikan kinerja yang baik untuk Kenya, Rock Lovers ya, supaya Kenya juga keluar dari kepungan kemiskinan ya guys ya. Kita tahu sendiri lah Kenya seperti apa. Semoga aja presiden yang baru ini bisa mengerahkan atau menjadikan Kenya sebagai negara yang jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelum-sebelumnya ya. Ternyata guys ya, kirain gak ada yang berani untuk mengkritik pemimpin dari Korea Utara, tapi ternyata ada loh yang berani. Warga Korea Utara diam-diam mengolok pidato Kim Yo Jong, adik pemimpin tertinggi negara mereka yaitu Kim Jong Un ya. Jadi ini adiknya Kim Jong Un ketika si Kim Yo Jong ini mengumumkan krisis COVID-19 yang berakhir. Dan menurut mereka pidato Yo Jong ini terlalu kekanakan begitu. Dan selain itu para warga juga mengeluhkan konten pidato Yo Jong karena terlalu terpaku pada tuduhan korut bahwa Korea Selatan yang menyebarkan COVID-19 ke korut. Dan mereka kecewa ya karena Yo Jong ini sama sekali tidak membahas masalah utama di Korea Utara saat ini adalah kelaparan. Sebenarnya yang lagi krisis tuh bukan COVID ya, tapi kelaparan yang krisis banget di Korea Utara. Itu yang tidak dibahas oleh adiknya Kim Jong Un ya. Belum lagi katanya pada saat berpidato tuh bacanya dengan suara gemetar seperti anak-anak katanya gitu. Makanya mereka menilai pidatonya Kim Yo Jong ini seperti anak-anak gitu ya. Duh, berani juga nih dia. Kalau misalkan didengar sama Kim Jong Un gimana nih? Ya, dan sebelum Yo Jong, sejumlah pejabat Korea Utara lain ini juga sudah berulang kali melontarkan tudingan serupa yang mengenai Korsel yang menyebarkan COVID itu ke Korea Utara ya. Ya, seperti itulah Rock Lovers ya, kabar dari Korea Utara. Dan semoga aja sih untuk tadi ya, sebenarnya masalah utama yang terjadi di Korea Utara itu kan kelaparan. Semoga aja untuk kelaparan yang terjadi di Korea Utara ini bisa segera berakhir ya. Kalau memang karena negaranya tertutup banget sih ya, jadi ya gimana juga gitu, sulit ya. Kalau negara tertutup itu sulit guys, karena memang nggak ada satu negara pun yang bisa berdiri sendiri. Bisa sih bisa, tapi sulit guys, sulit ya. Ya, Ketua MPR Republik Indonesia Bambang Susatyo mengatakan Indonesia terancam menghadapi hiperinflasi pada bulan September 2022 mendatang. Nah, untuk
inflasinya sendiri itu di kisaran 10 hingga 12% ya. Karena menurut beliau nih lonjakan harga pangan dan energi akan membuat inflasi semakin tinggi, dan inilah yang akan membuat beban rakyat bertambah di tengah pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 ya. Dan juga harga minyak mentah dunia ini kan sempat tembus lebih dari 100 US dollar per barrelnya karena perang Rusia Ukraina. Ini juga yang membuat harga BBM di sejumlah negara meningkat, termasuk di Indonesia. Ya, mungkin ada juga beberapa daerah mungkin yang sudah sulit untuk mendapatkan Pertalite ya Rock Lovers ya, subsidi BBM subsidi. Dan juga mengutip data BPS nih, inflasi RI tembus 4,94% secara tahunan di bulan Juli. Realisasi ini naik dari bulan sebelumnya yang sebesar 4,35%. Sementara untuk inflasi RI secara bulanan tercatat 0,64% di bulan Juli dan naik dari bulan sebelumnya yang cuma 0,61%. Jadi kita semua mesti antisipasi guys, karena ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Indonesia memang mungkin untuk saat ini kondisinya masih baik ya, tapi kita nggak tahu apa yang terjadi di hari depan. Jadi untuk kalian semua harus antisipasi ya, jangan boros-boros, jangan kalap-kalap mata ya, harus bisa menahan diri, harus bisa menabung untuk dana darurat. Siapa tahu ada sesuatu hal yang tidak kita prediksi, bahkan kita nggak mau itu terjadi ya, semoga nggak terjadi juga. Kita punya dana cadangan, punya dana darurat kayak gitu ya. Jadi rajin-rajin nabung, tahan diri kalian dari belanja yang terlalu kalap atau belanja kebutuhan, belanja sesuatu yang tidak butuh sebenarnya ya, hanya ingin memuaskan hawa nafsu. Jadi itu dikurang-kurangin Rock Lovers, lebih banyak ke menabung untuk ke dana darurat ya. Semangat untuk kalian semua Rock Lovers, tidak parno, jangan parno ya, tapi kita tetap berharap nih sama Sang Pencipta, berharap mengandalkan juga, karena manusia nggak bisa berjalan sendiri guys. Jadi ya selalu berusaha dan berdoa ya, harus seimbang, harus balance, oke? Penyanyi pendatang baru Bintang Putri Darmawan sukses menggebrak industri hiburan tanah air karena nih lagu yang bertajuk Bintang di Hatimu akan diangkat menjadi sebuah novel dan juga film dengan judul serupa. Itu fenomena yang sebelumnya jarang banget ditemukan Rock Lovers ya. Dan istimewanya lagi, ibu dari Bintang yang bernama Leni Hartono juga akan turut menyumbangkan sebuah lagu soundtrack untuk film dari Sang Buah Hati. Sweet banget. Judul lagunya tuh Jangan Pernah Menyerah, dan baru saja rilis secara resmi di hari Sabtu kemarin tanggal 13 Agustus guys ya. Nah, dan dalam jumpa pers perilisan single ini hadir pula sosok Odi Mulya Hidayat selaku produser Max Picture yang sebelumnya sukses dalam sejumlah film seperti contohnya Dilan ya. Yang penasaran banget kira-kira gimana jalan cerita dari film ini, Bintang di Hatimu, lagunya Bintang di Hatimu, terus nanti juga filmnya atau juga novelnya dengan judul yang sama, Bintang di Hatimu. Ditambah lagi ada soundtracknya, sang ibunda yang menyumbang soundtrack. Wah, makin penasaran banget Rock Lovers ya kita, kira-kira gimana nih jalan ceritanya, karena untuk jalan ceritanya sendiri udah di spill ya. Kalau itu lebih banyak ke pesan kehidupan guys. Wah, mantep nih kalau yang ada pesan-pesan kehidupan, semangat kehidupan nih bagus banget ya.